down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nadia Segaf dengan nomor mahasiswa 0223141123 Pada video akhir pembelajaran kali ini, teman-teman, kita akan membahas rangkuman dari pembukuan sebelumnya yang telah dibahas dari teori keuangan dan perbankan syariah atau praktik perbankan syariah di Indonesia hingga tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semua akan diulas kembali dalam video kali ini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi teman-teman, begini ya, dunia keuangan dan perbankan syariah itu sebenarnya lagi naik daun banget di Indonesia. Bukan cuma karena mayoritas penduduk Indonesia muslim, tapi karena sistem ini menawarkan cara berinteraksi yang lebih adil, transparan, dan terikat nilai-nilai etika. Jadi teman-teman, sistem syariah itu bukan cuma soal nggak ada bunga ya, tetapi dia lebih ke bagaimana aktivitas keuangan bisa berjalan sambil tetap menjaga prinsip keadilan, keberlanjutan, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan. Nah, jadi teman-teman, Indonesia sendiri itu lagi gejar-gejarnya mendorong perbankan syariah supaya lebih kompetitif, modern, dan bisa bersaing di era digital, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita masuk ke berbagai produk dan praktik perbankan syariah, kita perlu memahami dulu fondasi besarnya. Perbankan syariah itu bukan sekedar bank tanpa bunga, teman-teman, tapi sebuah sistem ekonomi yang punya filosofi, aturan, dan mekanisme yang berbeda dari sistem konvensional. Jadi teman-teman, sistem ini dibangun atas ajaran syariah, tujuannya etis, dan prinsip keadilan yang mengutamakan keseimbangan serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Karena itu teman-teman, semua kegiatan ekonomi yang bebas harus bebas dari riba, ghar, masyar, dan dilakukan dengan cara yang adil serta transparan. Mari teman-teman, kita bahas satu persatu dengan santai. Yang pertama teman-teman, larangan riba. Larangan riba itu adalah satu konsep yang paling sering kita dengar. Riba itu di sini atau diidentik dengan tambahan yang bersifat fisik, pasti, dan ditentukan di awal tanpa melihat bagaimana hasil usaha sebenarnya. Dalam sistem konvensional teman-teman, jika seorang meminjam uang, dia harus mengembalikan pokok plus bunga. Ini tetap harus dibayar berapapun kondisi ekonominya. Di syariah teman-teman, hal ini dianggap tidak adil karena satu pihak yang menanggung risiko. Makanya bank syariah tetap bisa menguntungkan, tapi cara mengambil keuntungannya berbasis transaksi real, bukan bunga. Misalnya lewat bagi hasil mudharabah atau musyarakah atau margin dalam jual beli, murabahah, biaya sewa, ijarah. Jadi teman-teman, uang tidak beranak sendiri tapi harus jadi kegiatan ekonomi nyata sebagai sumber keuntungan. Yang kedua itu larangan ghar, yang kita biasa bilang ketidakjelasan. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan. Ghar ini seperti membeli barang yang nggak tahu bentuknya atau melakukan akad yang masih ngambang. Contohnya teman-teman, transaksi yang tidak diperbolehkan, menjual barang yang belum dimiliki dan tidak jelas keberadaannya, kontrak tanpa kejelasan harga atau waktu, produk finansial yang multi-layered tapi nggak jelas objeknya ya teman-teman. Karena itu dalam perbankan syariah setiap akad dicatat detail, harga barang, tenggat, jual cicilan, mekanisme bagi hasil, resiko yang menanggung, sampai kondisi yang terjadi kegagalan bayar. Prinsipnya simpel ya teman-teman, yang terlihat akad harus sama-sama paham dan beda. Yang ketiga itu larangan masyar. Jadi di sini yang kita bilang judi dan spekulasi berlebihan. Masyar itu dia merujuk pada aktivitas yang bersifat untung-untungan. Tidak boleh ada transaksi yang murni spekulatif tanpa dasar ekonomi atau hasilnya tergantung pada keuntungan
kemudian jelas dilarangnya trading spekulasi ekstrim tanpa udrin aset. Jadi kontrak derivatif itu tidak hanyalah bertaruh harga naik turunnya teman-teman. Kenapa dilarangnya teman-teman? Karena sistem ekonomi syariah menjauhi ketidakpastian. Jadi ekstrimnya yang dapat merugikan masyarakat bisa menciptakan ketidakstabilan. Yang keempat, keadilan dan transparansi. Ini inti dari seluruh sistem syariah ya teman-teman. Semua transaksi harus mencerminkan nilai keadilan. Tidak boleh ada pihak yang menanggung sebuah resiko sendiri, semata pihak lain tinggal duduk menerima keuntungannya. Kenapa dalam perbankan syariah konsep ini diwujudkan melalui pembagian resiko atau bagi hasil yang jelas, akad yang terbuka atau perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi yang dicari adalah win-win, bukan yang penting bank untung. Jadi yang terakhir teman-teman, 5 ini keterkaitan dengan sektor real. Dalam ekonomi syariah, uang itu bukan komoditas, artinya tidak boleh berputar tanpa aktivitas nyata. Karena itu, dana masyarakat harus mengalir ke sektor real seperti perdagangan, industri atau pertanian, seperti pariwisata halal atau perumahan atau pembiayaan UMKM dan aktivitas produk lainnya teman-teman. Dengan begitu teman-teman, perbankan syariah berperan langsung dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, bukan hanya memutar uang di atas kertas seperti sistem keuangan spekulatif. Jadi teman-teman, praktik akad yang digunakan dalam perbankan syariah ini dia seperti memahami prinsip-prinsip dasarnya. Kita masuk ke bagian yang lebih praktik atau akad kontrak yang digunakan dalam produk syariah. Akad-akad ini adalah dasar hukum yang mengikat transparansi transaksi atau bank dan nasabah. Berikut ini beberapa akad yang paling sering dipakai dalam industri perbankan syariah teman-teman, yaitu murarabah, jual beli dengan margin. Dia ini seperti akad yang paling populer ya di bank syariah teman-teman, terutama untuk kredit konsumtif. Jadi skemanya ini simpel ya teman-teman. Bank membeli barang yang diinginkan nasabah, misalnya nih motor, mobil atau rumah. Jadi di sini lalu bank menjual barang itu kepada nasabah dengan harga pokok tanpa margin keuntungan. Jadi teman-teman, pembayarannya bisa dicicil ya. Kenapa halal ya teman-teman? Karena bank itu memperoleh atau menguntungkan dari akad jual beli, bukan dari bunga pinjaman. Yang kedua itu murarabah, yaitu bagi hasil atau satu pihak pemilik modal, satu pemilik pengolahan, atau dari murarabah ini ada dua pihak, yaitu saibul mal. Saibul mal ini pemilik modal atau misalnya bank. Mudarib ini dia pengelola usaha. Kita ini nasabah ya teman-teman, jadi keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Kalau rugi nih teman-teman, itu bukan karena kelalaian, maka pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan pengolahan menanggung kerugian berupa tenaga atau waktu teman-teman. Akad ini sangat cocok untuk UMKM atau usaha sektor real teman-teman. Yang ketiga tuh musyarakah, bagi hasil dengan kontribusi modal bersama. Kenapa? Pada masyarakat itu kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama mengelola. Usaha ini menetapkan keputusan atau mengambilkan keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal. Akad ini sering dipakai untuk pembiayaan proyek konstruksi dari partai bisnis kerjasama modal jangka menengah atau panjang teman-teman. Yang keempat itu ijarah sewa ya teman-teman. Ijarah ini adalah akad sewa menyewa prinsip leasing atau versi syariah. Contohnya teman-teman, bank membeli barang, misalnya nih teman-teman, mesin, mobil, lalu menyewakan ke nasabah dalam jangka waktu tertentu. Bank itu dia mendapatkan ijarah, fee sewa. Nasabah mendapatkan hak pakai, tidak dapat
bunga. Yang kelima itu wadiah. Wadiah ini digunakan pada simpanan atau tabungan nasabah menitipkan uang kepada bank dan bank wajib menjaga serta mengembalikan kapan saja. Teman-teman, jadi bank boleh memberikan bonus hibah tapi tidak boleh dijanjikan di awal karena sudah dijanjikan itu berubah menjadi riba. Yang keenam itu gahar, pinjaman kebijakan. Jadi gahar itu adalah pinjaman tanpa bunga teman-teman, biasanya diberikan untuk kebutuhan darurat, pembiayaan mikrososial atau pinjaman karyawan atau program non konvensional lainnya. Jadi penerimaan banyak wajib mengembalikan pokoknya saja teman-teman. Jadi teman-teman, praktik perbankan syariah di Indonesia ada tantangan dan peluang. Walaupun potensinya besar ya teman-teman, perbankan syariah di Indonesia masih punya tantangan klasik. Yang pertama itu teman-teman adalah literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak orang yang masih mikir bank syariah itu bank biasa saja, tapi diganti namanya, padahal akad dan sistemnya beda ya. Yang kedua itu pangsa pasar masih kecil. Memang betul ya teman-teman, terus tumbuh tapi porsinya masih jauh di bawah bank konvensional. Yang ketiga itu kurangnya SDM yang benar-benar paham syariah. Tanpa digital perbankan modern itu perlu orang yang paham syariah dan teknologinya. Yang keempat, produk dan kurang beradab. Teman-teman, kenapa kadang masyarakat merasa produk bank syariah kurang menarik atau kurang variatif, sedangkan peluang besar ini teman-teman. Nah, jadi dibalik tantangan tadi tuh peluangnya justru paling gede ya teman-teman. Ada tuh mayoritas penduduk Indonesia Muslim, paling besar pasar alami. Yang kedua itu dukungan pemerintah, ada master plan atau ekonomi dan keuangan syariah nasional. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital. Jadi teman-teman, bank syariah ini bisa lompat jauh lewat digitalisasi atau industri halal yang terus tumbuh. Bank syariah jadi penyokong atau utama. Jadi teman-teman, kesadaran masyarakat itu tentang keuangan etis meningkatnya makin banyak orang yang menghindari bunga, spekulasi dan ketidakpastian. Jadi teman-teman, optimisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Di era digital seperti sekarang ini teman-teman, dunia perbankan sangat berubah. Orang sudah jarang datang ke kantor cabang, apalagi cuman antre lama-lama cuman buka rekening atau cek saldo. Teman-teman, semuanya serba mobil, serba cepat dan serba efisien. Nah, perbankan syariah juga harus ikut beradaptasi, kalau tidak mereka bisa ketinggalan dan di bank konvensional dan fintech semakin agresif. Makanya teman-teman, optimisasi infrastruktur jadi hal yang sangat penting. Infrastruktur di sini bukan cuma bangunan atau servis fisik, tapi seluruh sistem yang membuat operasional bank berjalan dengan lancar. Mulai dari teknologi, keamanan, SDM, sampai integrasi ekonomi digital. Teman-teman, mari kita bahas persatu-satunya. Yang pertama tuh teman-teman, core banking sistem yang modern. Ya teman-teman, core banking di sini sistem JPBS itu ibarat jantungnya bank. Dari sinilah seluruh transaksi diproses, pembiayaan, tabungan, transfer, laporan keuangan sampai pengolahan risiko. Teman-teman, di bank syariah JPS itu harus lebih canggih ya, karena harus mampu menangani berbagai akad syariah yang memiliki struktur yang berbeda-beda. Misalnya murarabah, mudarabah, musyarakah, ijarah wadiah dan lainnya. Jadi teman-teman, sistem ini harus bisa menguntungkan margin atau nisbah bagi hasil secara otomatis. Jadi membedakan jenis akad, memisahkan jenis akun sesuai prinsip syariah. Jadi menghindari terjadinya riba secara sistematis dan menghasilkan laporan yang sesuai standar syariah dan akuntansi keuangan syariah. Teman-teman, kalau core bankingnya lambat atau tidak kompatibel,
kompatibel. Bank syariah bisa kesulitan inovasi, maka update JBS adalah kunci transformasi digital. Yang kedua, mobile banking dan digital onboarding. Teman-teman, sekarang orang ingin buka rekening tanpa harus keluar rumah, cukup lewat HP, foto KTP, foto selfie, isi data, selesai. Bahkan ada yang bisa jadi kurang dari 15 menit atau 5 menit. Untuk bank syariah, fitur mobile banking harus lebih dari sekedar transfer cek saldo, harus ada ya teman-teman. Pembukaan rekening online digital onboarding. Di sini pembiayaan syariah digital notifikasi transaksi real time, fitur zakat atau infak atau syirika langsung dari aplikasinya. Jadi teman-teman, pencatat akad digital transaksi dengan kris syariah dan akses laporan keuangan nasabah secara mudah. Dengan ini, bank syariah bisa menarik lebih banyak nasabah muda yang mobil freeze. Jadi teman-teman, yang ketiga tuh integrasi API dan open banking. Jadi open banking itu adalah seperti membuka pintu koneksi. Jadi antara bank dengan perusahaan teknologi lewat API, efficient profit and service. Jadi kenapa pentingnya teman-teman? Karena sekarang ini masyarakat banyak berinteraksi lewat aplikasi marketplace atau transformasi online atau wallet, fintech, dan sejenisnya. Jadi teman-teman, kalau bank syariah bisa integrasi lewat API ini, maka pembiayaan bisa otomatis. Kenapa? Saldo yang bisa ditampilkan lintas aplikasinya, karena pembiayaan bisa diakses lewat plafon digital. Teman-teman, pembukaan rekening bisa dilakukan dalam aplikasi pihak ketiga. Bahkan dompet digital syariah bisa berkembang ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, dengan integrasi ini, bank syariah tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Jadi yang keempat itu teman-teman, sistem pembayaran syariah. Sistem pembayaran syariah ini adalah aspek vital dalam dunia digital. Bank syariah teman-teman harus punya sistem yang cepat, aman, dan sesuai syariah. Jadi inovasi pembayaran syariah mencangkup kris syariah. Kris syariah ini pembayaran via kris yang mematuhi prinsip syariah atau halal payment gateway. Itu adalah layanan pembayaran untuk bisnis halal, mobil zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Virtual account syariah, device versi syariah kalau debit syariah tidak aman dan terhubung di global. Jadi sistem pembayaran ini bukan cuma mempermudah masyarakat ya teman-teman, tapi juga memperluas peran sosial bank syariah. Yang kelima itu keamanan siber dan perlindungan data. Jadi teman-teman, semakin digital semua ini, bank semakin besar resiko serangan siber dan kebocoran data. Bank syariah harus punya ya, karena sistem enkripsi dan kuat, multifaktor encryption, monitoring transaksi 24 jam, serta anti-fraud system, disaster processing center, dan proteksi data sesuai standar internasional. Coba bayangkan teman-teman, kalau ada data nasabah yang bocor nih, kalau sistem diserang hacker atau kepercayaan masyarakat bisa langsung turun ya. Jadi keamanan siber itu bukan pilihan tapi wajib ya. Infrastruktur SDM ini dan content management itu sekeren apapun teknologinya, tetapi saja manusia yang menjalankan bank syariah tidak ada maju kalau SDM-nya tidak siap menghadapi perubahan. Jadi teman-teman, ada beberapa komponen penting dari sistem tersebut. Jadi yang pertama itu pegawai dengan kompetensi digital. Ya, jadi teman-teman, setiap pegawai bank syariah idealnya punya kompetensi digital dasar, seperti memahami layanan digital, yaitu mampu menggunakan sistem berbasis aplikasi familiar dengan security engineering, bisa menjelaskan akad syariah dalam konteks digital. Jadi teman-teman, pegawai tidak boleh gagap teknologi, karena nasabah masa kini nih menginginkan layanan cepat dan digital. Jadi kedua itu pelatihan transformasi digital berbasis syariah. Teman-teman, pelatihan harus mencakup dua sisi ya. Yang pertama itu peningkatan digital skill dan pemahaman syariah yang kokoh.
Jadi pegawai harus memahami bagaimana itu akad atau aplikasinya dalam sistem digital. Misalnya nih teman-teman, bagaimana murarabah dicatat dalam mobil banking atau bagaimana mekanisme digital untuk akad ijarah. Jadi yang ketiga itu budaya kerja yang adaptasi dan inovasi. Jadi teman-teman, digitalisasi bukan sekadar memakai teknologi baru, tetapi juga mengubah mindset. Mindset itu dia seperti terbuka dengan inovasi atau cepat belajar, berani mencoba hal yang baru. Jadi teman-teman fokus pada kebutuhan nasabah digital ya, tapi tidak terpaku pada prosedur lama yang kuno. Jadi teman-teman, Bank Syariah harus punya lingkungan kerja yang mendukung atau perubahannya, seperti sistem manajemen pengetahuan knowledge management system, yaitu seperti agar seluruh pegawai punya pemahaman syariah yang sama. Bank butuh sistem manajemen pengetahuan yang kuat, berisi tentang pedoman syariah, shop digital atau penjelasan akad, video training atau bank data regulasi. Contoh kasus ini teman-teman dari materi pembelajaran lainnya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada pegawai yang memberikan informasi yang salah kepada nasabah. Konsistensinya itu seperti penting dalam bisnis berbasis syariah teman-teman. Jadi teman-teman, Bank Syariah harus punya lingkungan kerja yang mendukung atau perubahannya, seperti sistem manajemen pengetahuan knowledge management system, yaitu seperti agar seluruh pegawai punya pemahaman syariah yang sama. Bank butuh sistem manajemen pengetahuan yang kuat, berisi tentang pedoman syariah, shop digital atau penjelasan akad, video training atau bank data regulasi. Contoh kasus ini teman-teman dari materi pembelajaran lainnya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada pegawai yang memberikan informasi yang salah kepada nasabah. Konsistensinya itu seperti penting dalam bisnis berbasis syariah teman-teman. Jadi teman-teman, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu industri perbankan syariah itu berkembang bukan hanya karena banknya, tapi juga dukungan ekosistemnya. Jadi teman-teman, lembaga yang berperan: 1. Bank Indonesia atau kita sebut BI, itu dia mengatur sistem pembayaran, mendorong literasi, membuat kebijakan pengembangan ekonomi syariah. Yang kedua itu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Dia mengawasi bank, membuat regulasi prudensial, itu menjaga stabilitas. Yang ketiga itu DSN MUI, itu dia menetapkan fatwa syariah, memastikan produk bank sesuai prinsip syariah. Yang keempat itu Komitmen Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, itu tentang dan koordinator pengembangan ekonomi syariah nasional. Yang kelima itu lembaga penunjang atau industri halal seperti LPPO MUI, BPKH, Bajainas, BWI, Fintech Syariah, lembaga zakat dan sebagainya berikut. Mereka tuh semua menciptakan ekosistem supaya bank syariah bisa berkembang sehat dan kompetitif. Kelima tuh transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Dulu itu BI punya dua fungsi besar ya teman-teman. Dia mengatur kebijakan moneter dan mengawasi perbankan. Tapi setelah OJK hadir tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan pindah ke OJK. BI ini sekarang fokus pada 1. Stabilitas moneter bunga BI rate, inflasi dan nilai tukar. Yang kedua itu stabilitas sistem pembayaran kris BI Flash digital banking. Yang ketiga itu stabilitas sistem keuangan digital atau BI melihat risiko besar yang bisa mengganggu ekonomi nasional. Keempat itu pengembangan ekonomi syariah termasuk pengembangan UMKM syariah, literasi halal, value dan riset syariah. Teman-teman, jadi BI ini bukan kehilangan perannya tetapi berubah fokus lebih kepada kebijakan besar yang menjaga stabilitas nasional. Jadi teman-teman, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Teman-teman, kalau kita
ngomongin perbankan syariah Indonesia. Bank Indonesia itu ibarat seperti kapten tim yang mengarahi strategi biar industrinya gak cuma berkembang, tapi juga kompetitif dan relevan. Jadi apa saja sih langkah konkret BI? Yuk kita bahas dengan santai tapi lengkap banget ya teman-teman. Yang pertama tuh stabilisasi produk syariah. Biar nggak bingung lagi ya teman-teman, salah satu masalah klasik bank syariah itu adalah produk yang sama, akad yang beda. Tetapi misalnya ini pembiayaan murah rabah di bank A, prosesnya A sampai C nih. Di bank B bisa beda lagi ya teman-teman. Nah, begini barang desa ilmu ini bikin gerakan besar buat nyamanin standar mulai dari jenis dan akad dan definisinya. So, itu dia pembiayaan. Jadi struktur dokumen. Jadi teman-teman, cara pencatatan transaksi itu seperti bahkan sampai standar penjelasan ke nasabah. Ke nasabah itu tujuannya simpel ya teman-teman. Tujuannya itu kalau orang pindah dari bank syariah teman-teman, bank syariah A ini ke bank syariah B, dia pengalaman dari mekanismenya tetapi sudah dimengerti. Jadi teman-teman, dengan standar yang sama, industri jadi lebih rapi, minim masalah tafsir dan lebih percaya masyarakat maupun pelaku usaha. Jadi teman-teman, digitalisasi keuangan syariah nih biar nggak ketinggalan zaman nih teman-teman. Dan tren keuangan sekarang udah serba digital. BI juga sadar banget kalau bank syariah itu mau bersaing ya harus ikut main di game digital. Jadi contoh langkahnya nyata ya teman-teman. Jadi teman-teman, kris syariah itu kris yang transaksinya sudah dipastikan sesuai prinsip syariah, terutama untuk mencret halal. Jadi di sini teman-teman, mobil zakat dan inovasi syariah atau bayar zakat atau infak via aplikasi simpel dan aman. Teman-teman, integrasi ekosistem halal dan sistem pembayaran misalnya bisa halal nih, kuliner halal dan pusat UMKM halal semuanya dukung pembayaran non tunai syariah. Jadi sandbox ini inovasi syariah maupun uji coba fintech syariah biar inovasinya cepat tapi tetap aman secara syariah ya teman-teman. Jadi digitalisasi ini dia bikin layanan syariah lebih luas, nggak terbatas lokasi dan mengikut gaya hidup generasi muda dan serba nempel HP ya teman-teman. Jadi yang ketiga tuh akselerasi halal value chain. Jadi dia membantu sektor halal dari hulul dan hilir. Bank Indonesia juga mendorong agar bank syariah gak hanya fokus pembiayaan konvensional tapi aktif mendukung sektor halal nasional. Teman-teman, halal value ini adalah mencakup seperti makanan dan minuman halal. Jadi fashion muslim ini dia seperti pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal. Jadi pertanian dan peternakan halal dan logistik dan halal. Jadi teman-teman, BI juga ingin bank syariah jadi penggerak utama sektor ini. Jadi bukan cuma jadi bank, tapi bagian dari ekosistem halal di Indonesia. Kalau bank syariah makin banyak pembiayaan rantai halal, otomatis industri halal Indonesia makin besar, ekspor meningkat, dan daya saing global naik. Ini langkah yang strategi banget ya teman-teman. Yang keempat itu penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Biar masyarakat gak cuma dengar kata syariah doang ya teman-teman. Jadi salah satu masalah terbesar perbankan syariah adalah masyarakat belum ngerti bedanya dengan bank konvensional ya teman-teman. Jadi BI turun tangan lewat berbagai program edukasi seperti seminar dan workshop nasional. Teman-teman, pelatihan UMKM halal ini gerakan ekonomi syariah RIS. Itu edukasi di kampus dan di sekolah. Dia konten digital dan media publik. Jadi teman-teman, harapannya itu seperti orang gak cuman tahu bank syariah ada, tapi tahu cara kerjanya, manfaatnya, dan kapan saja mereka bisa pakai. Kalau literasinya itu naik, otomatis edukasi keuangan syariah juga meningkat. Makin banyak yang mau buka tabungan syariah, investasi syariah, atau pembiayaan syariah.
Jadi teman-teman, kolaborasi Kinex itu dengan OJK DSMUI atau biar kebijakan menyambung semua. Kenapa teman-teman? Yaitu terakhir BI nggak jalan sendiri ya teman-teman. Jadi BI ini kolaborasi dengan OJK, regulator utama itu bank dan keuangan. Seperti Kinex itu seperti lembaga khusus yang fokus mengembangin ekonomi dan keuangan syariah. Jadi DSMUI itu seperti memastikan seluruh produk tetap patuh atau syariah. Teman-teman, jadi di sini kolaborasi ini pentingnya kenapa? Untuk menghindari kebijakan tumpangan tindih atau standar ganda. Itu seperti proses yang lama atau aturan yang saling bertentangan. Jadi teman-teman, intinya semua itu BI juga atau ingin industri syariah Indonesia punya arahan yang jelas, konsisten dan terintegrasi. Jadi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah teman-teman di Indonesia itu seperti bagian ini barat ringkasan besar dari seluruh perkembangan industri syariah. Ada juga dua sisi tantangan dan peluang, keduanya berjalan bareng ya teman-teman, seperti dua sisi semata uang yang nggak ada pisahnya. Tantangannya nih teman-teman, yang pertama itu literasi keuangan syariah masih rendah. Kenapa saya bilang begitu? Banyak masyarakat itu masih mikir bank syariah sama dengan bank konvensional tapi dihalalkan. Teman-teman, padahalnya konsep ini berbeda banget ya. Dari kurangnya literasi ini dia bikin masyarakat ragu mau pindah ke bank syariah. Jadi bingung dengan akad, menganggap prosesnya ribet. Teman-teman, jadi di sini bank syariah juga ingin hambatan besar itu buat ekspansi pasar. Kenapa? Karena kedua itu SDM syariah belum merata. Dia itu merata karena memang ada SDM hebat di bank syariah tapi jumlahnya belum banyak. Jadi bank syariah itu butuh SDM yang banyak sekali. Kenapa? Dia mengerti syariah, dia paham perbankan, dia melek digital. Teman-teman, jadi di sini dia gabung 3 skill itu untuk masih jarang. Dia masih jarang, kenapa? Dia begitu ya teman-teman. Yang ketiga itu persaingan produk dengan bank konvensional. Bank konvensional ini sudah duluan mapan. Jadi teknologi lebih matang, modal pasar atau modal besar, layanan lengkap, atau bank syariah masih harus mengajar dalam hal lain. Jadi dia mengejar itu kecepatan layanan atau variasi produk, pengalaman digital, inovasi atau yang lainnya. Jadi tanpa diferensi kuat itu nasabah bisa kurang tertarik ya teman-teman. Jadi adopsi digital masih belum merata teman-teman. Bisa beberapa bank syariah sudah keren digitalnya, tapi sebagian masih tertinggal. Jadi aplikasi mobil belum optimal. Jadi proses pembiayaan masih manual. Jadi layanan digital belum terintegrasi. Jadi pada generasi muda nih teman-teman, itu yang paling anti riba, dia tuh seperti bangsa masih kecil. Jadi ya teman-teman, walaupun Indonesia negara muslim terbesar itu, bangsa bank syariah baru sekitar belasan persen. Jadi artinya ruangan tumbuhan besar tapi tantangan juganya besar. Teman-teman, jadi di sini tuh peluang atau yang lain tuh. Nah, di balik tantangan besar tadi, peluang perbankan syariah Indonesia juga harus kalah besar. Jadi, teman-teman, Indonesia sama dengan negara muslim terbesar di dunia. Jadi, di sini inilah modal pasar yang luar biasa. Tinggal gimana bank syariah bikin layanan yang mudah, modern dan relevan. Jadi, dukungan pemerintah sangat kuat. Kesana pemerintah dorong total. Pemerintah dorong total itu seperti adopan ekonomi syariah Kinex, seperti sertifikasi halal atau pembiayaan UMKM halal atau digitalisasi syariah. Jadi teman-teman, industri syariah dapat angin kencang dari regulasi. Jadi regulasi itu seperti digitalisasi permukaan pintu lebar-lebaran. Jadi teman-teman, dengan digitalisasi ini bank syariah bisa kompetitif. Kompetitif itu seperti biaya operasional bisa ditekan, layanan bisa diakses seluruh Indonesia, generasi muda lebih tertarik. Teman-teman,
Jadi di sini nih ya seperti di era digital, justru peluang emas bank syariah bukan buat lompat jauh, sangat sekali. Jadi yang empat itu tren keuangan etis sedangkan naik daun. Jadi teman-teman bukan cuma muslim ya, banyak orang yang non muslim sekarang cari keuangan beretika. Dia pembiayaan yang ada dengan berkelanjutan. Jadi dia berkelanjutan dengan konsep syariah ya teman-teman, dia sangat cocok dengan tren global ini. Kelima itu industri halal Indonesia dengan meledak. Jadi teman-teman, industri halal itu dari makanan sampai fashion berkembang pesat. Jadi teman-teman, mereka itu butuh keuangan pembiayaan syariah, atau kalau bank syariah bisa masuk ke sektor ini, dia lebih dalam ya teman-teman, pertumbuhannya bakal jauh lebih cepat. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena sekarang itu negara non muslim ini juga mulai mengadopsi sistem syariah. Mereka juga tertarik banget itu seperti negara seperti Jepang, Inggris, Korea Selatan, Singapura. Kenapa saya bilang begitu? Mulai pakai konsep yang tadi tuh teman-teman, keuangan syariah itu keren karena dianggap aman, stabil, dan etis. Kalau negara non muslim ini aja tertarik, apalagi Indonesia yang mayoritasnya muslim ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di akhir pembahasan part 8 ini. Semoga rangkuman yang telah saya bahas dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ekonomi syariah dengan lebih baik lagi. Jangan lupa menonton kembali video-video sebelumnya. Jika ada yang saya ingin teman-teman dalami lebih lanjut, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan wawasan teman-teman. Saya Nadia Asaga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.